Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik semuanya. Semoga sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dengan serial kisah Abu Nawas. Sekarang kisah Abu Nawas berjudul Abu Nawas dan Rahasia Alam. Baginda Raja Harun al-Rasyid kelihatan murung. Semua menterinya tidak ada yang sanggup menemukan jawaban dari pertanyaan Baginda. Bahkan para penasihat kerajaan pun merasa tidak mampu memberi penjelasan yang memuaskan Baginda. Padahal Baginda sendiri ingin mengetahui jawaban yang sebenarnya. Mungkin karena amat penasaran, para penasihat Baginda menyarankan agar Abu Nawas saja yang memecahkan teka-teki yang membingungkan itu. Tidak begitu lama, Abu Nawas dihadapkan. Baginda mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia sulit tidur karena diganggu oleh ketidaktahuan menyingkap dua rahasia alam. Tuanku yang mulia, sebenarnya rahasia alam yang manakah yang Paduka maksudkan? Tanya Abu Nawas ingin tahu. Aku memanggilmu untuk menemukan jawaban dari dua teka-teki yang selama ini menggoda pikiranku, kata Baginda. Bolehkah hamba mengetahui kedua teka-teki itu, wahai Baginda Raja? Yang pertama, di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Tuhan kita? Tanya Baginda. Di dalam pikiran, wahai Paduka mulia, jawab Abu Nawas tanpa sedikit pun perasaan ragu. Tuanku yang mulia, lanjut Abu Nawas, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itu, manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Sesuatu yang terbatas tentu tak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Baginda mulai tersenyum karena merasa puas mendengarkan penjelasan Abu Nawas yang masuk akal itu. Kemudian Baginda melanjutkan teka-teki berikutnya. Wahai Abu Nawas, manakah yang lebih banyak jumlahnya? Bintang-bintang di langit ataukah ikan-ikan di laut? Ikan-ikan di laut, Baginda, jawab Abu Nawas dengan tangkas. Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu? Apakah engkau pernah menghitung jumlah mereka? Tanya Baginda heran. Paduka yang mulia, bukankah kita semua tahu bahwa ikan-ikan itu setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar? Namun begitu, jumlah mereka tetap banyak, seolah-olah tidak pernah berkurang saking banyaknya. Sementara bintang-bintang itu tidak pernah rontok, tapi jumlah mereka memang banyak. Jawab Abu Nawas meyakinkan. Seketika itu, rasa penasaran yang selama ini menghantui Baginda sirna tak berbekas. Baginda Harun al-Rasyid memberi hadiah Abu Nawas dan istrinya uang yang cukup banyak. Tidak seperti biasa, hari itu Baginda tiba-tiba ingin menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin menyaksikan kehidupan di luar istana tanpa sepengetahuan siapapun
agar lebih leluasa bergerak. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Di sebuah perkampungan beliau melihat beberapa orang berkumpul. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kuliah tentang alam barzah. Tiba-tiba ada seorang yang datang dan bergabung di situ. Ia bertanya kepada ulama itu, "Kami menyaksikan orang kafir pada suatu waktu dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tiada mendengar mereka berteriak dan tidak pula melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Maka bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata?" Ulama itu berpikir sejenak, kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Ingatkah kamu dengan orang yang sedang tidur? Dia kadangkala bermimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut, ketika itu bahkan memekik dan keringat bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal yang semacam itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata lahir melihatnya, bagaimana mungkin engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu. Baginda masih ikut mendengarkan kuliah itu. Kini ulama itu melanjutkan kuliahnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia hal-hal yang disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda-benda itu adalah mahkota yang amat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan isinya. Baginda makin terkesan. Kemudian beliau pulang ke istana. Baginda sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas dipanggil, maka menghadaplah Abu Nawas pada Baginda. "Aku ingin engkau sekarang juga berangkat ke surga. Kemudian bawakan aku sebuah mahkota surga itu yang katanya tercipta dari cahaya. Apakah engkau sanggup, Abu Nawas?" "Sanggup, Paduka yang mulia," kata Abu Nawas, langsung menyanggupi tugas yang mustahil dilaksanakan itu. Tetapi Baginda harus menyanggupi pula salah satu syarat yang hamba ajukan. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda. "Hamba mohon Baginda menyediakan pintunya agar hamba bisa memasukinya." "Pintu apa?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat, Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" Baginda ingin tahu. "Kiamat, wahai Paduka mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah liang peranakan ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menghendaki hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia ini harus kiamat dulu, Baginda." Mendengar penjelasan itu, Baginda Raja terdiam dan membenarkan kata-kata Abu Nawas. "Benar juga kau, Abu Nawas. Kalau ingin melihat surga ataupun mengambil sesuatu yang di surga atau mengerti surga, berarti harus kiamat dulu." Ya, kamu memang cerdas, Abu Nawas. Nah, begitu
cerita kisah Bu Nawas tentang rahasia alam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya, dan mudah-mudahan bisa menghibur. Tetap semangat, sampai jumpa di serial Abu Nawas berikutnya. Assalamualaikum.